Sabtu malam di Tottenham Hotspur Stadium, tanggal 8 November 2025. Dunia sepak bola Inggris kembali menyuguhkan tontonan yang bikin jantung deg-degan, tapi juga bikin kita semua pengen ngetik di Twitter, "Premier League, please give us a break." Duel Tottenham versus Manchester United kali ini benar-benar seperti film Marvel tanpa sutradara. Dua-duanya mau jadi pahlawan, tapi ujung-ujungnya malah saling nyolong adegan. Laga baru berjalan setengah jam, suasana stadion masih penuh curikan "Come on, you Spurs." Tapi tiba-tiba datanglah Bryan Mbeumo, pria yang baru dinombatkan sebagai Player of the Month, tapi mainnya seperti lagi audisi jadi Player of the Year. Menit 32, Amad Diallo kirim umpan silang yang begitu sempurna, sampai-sampai burung di atas stadion pun ikut nunduk biar nggak kena bola. Hahaha. Dan boom, Mbeumo menenduk bola itu dengan kepala sekuat harapan fans MU yang udah lama nggak juara Premier League. 1-0 untuk keunggulan Setam Merah. Fans MU di rumah langsung update status, Ruben Amorim ball is real. Padahal mereka tahu belum tentu aman, karena ya ini MU, klub yang bisa bikin kemenangan 3-0 berubah jadi 3-3 dalam 7 menit. Tapi tetap saja, Mbeumo jadi pahlawan. Gol itu adalah gol kelima musim ini, dan lucunya setengah dari gol itu lahir ke gawang Tottenham. Entah kenapa, Mbeumo ini kalau ketemu Spurs selalu seperti anak kos ketemu warteg, lapar banget. Masuk babak kedua, Tottenham seperti baru sadar bahwa mereka ini main di kandang sendiri. Romero mulai naik ke depan, lainnya mulai nembak dari mana aja, dan Matistel di bangku cadangan cuma bisa jeleng-geleng sambil mikir, kenapa yang nendang malah gelandang bertahan? Tetapi ya itu dia, setiap peluang Tottenham kayaknya selalu mentok di satu nama, Sean Lamens. Kiper muda MU ini mainnya luar biasa, tangannya seperti dilapisi magnet. Romero nembak di tepis, Palhinnya coba tendang volley di tepis juga. Bahkan bola corner yang udah muter-muter di udara kayak Beyblade pin masih bisa dia tangkap dengan gaya santai. Fans Spurs mulai frustasi, sampai akhirnya muncullah momen yang paling klasik Tottenham. Brandon Johnson mencetak gol, stadion meledak, tapi VAR bilang, tunggu dulu, offside ya bro. Dan seperti biasa, ekspresi fans Spurs pun berubah. Dari bahagia menjadi, sudahlah. Thomas Frank akhirnya geram. Ia lempar kartu terakhir, Matistel masuk. Dan benar aja, 8 menit berselang, pemain muda asal Prancis itu langsung bikin kehebohan. Tel melepaskan tendangan keras yang sempat mengenai siapa lagi kalau bukan Matthijs de Ligt, mantan temannya di Bayern. Bola berbelok arah, Lamens salah langkah, dan boom, gol untuk Tottenham. Skor jadi 1-1 dan publik tuan rumah bersorak seperti baru menang Liga Champions. Laga sudah di ujung waktu, tapi Premier League selalu punya naskah tambahan. Menit ke-91, Richarlison, pemain yang suka merayakan gol seperti baru memenangkan perang dunia, muncul dengan sundulan mautnya. Gol indah, stadion meledak lagi. Skor jadi 2-1 untuk Tottenham. Dan komentator pun teriak, "Richarlison, from the ashes, he rises again." Fans Spurs langsung update di X alias Twitter, "We're back baby." Tapi jangan pernah menutup tab pertandingan sebelum peluit panjang berbunyi, karena ya ini United. Waktu tinggal detik terakhir, semua pemain Spurs sudah bersiap pulang dengan bahagia. Tapi Ruben Amorim punya satu pesan terakhir, "Cross it to the lake." Dan benar saja, awal dari bola sepak pojok yang melayang ke kotak penalti, De Ligt naik seperti pesawat Garuda yang delay tapi tetap berangkat juga, dan boom, sundulan keras menggetarkan jala gawang Vicario. Skor 2-2 untuk kedua klub. Spurs yang tadi sudah bersorak, sekarang cuma bisa bengong. Richarlison yang tadi salto merayakan golnya, kini cuma jongkok, menatap tanah, mungkin sambil mikir, ngapain tadi saya selebrasi kayak gitu? De Ligt pun membalas dendam sempurna. Kalau tadi gol Telly tersel mengenai dirinya, sekarang giliran dia yang menancapkan luka di hati seluruh London Utara. Dengan hasil imbang ini,
Tottenham duduk di posisi ketiga dengan 18 poin. Manchester United juga punya 18 poin tapi di posisi ketujuh. Ya begitulah, poin sama tapi ranking beda. Kayak nasib dua anak kos yang satu punya utang warteg, satu enggak. Spurs gagal menang di kandang padahal sudah di depan mata. Sementara MU, walau dramatis, setidaknya mereka bisa pulang tanpa malu. Fans mereka pun bilang, masih mending seri daripada kalah lawan Spurs. Ruben Amorim pun tersenyum kecil setelah peluit panjang berbunyi. Mungkin dalam hatinya dia berkata, ya ampun, Premier League ini benar-benar telenovela tiap hari Minggu. Tottenham boleh kecewa, MU boleh lega, tapi satu hal yang pasti, kita semua para penonton kembali diingatkan bahwa Premier League itu bukan sekedar liga, tapi tontonan dengan skrip terbaik di dunia.